Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya, Marullah. Kali ini saya akan coba membahas mengenai web programming 2, pertemuan 2 dan 3. Dimana di pertemuan ke-3, 2 dan 3 ini akan dibahas mengenai front end dari portal berita. Nah, di pertemuan kedua dan ketiga ini, kalau dari modul teman-teman bisa lihat di sini saya langsung saja ke user requirement dari webnya. Nanti ini kebutuhan dari sistem di sini. Sistem membuat konten berita yang dipisahkan berdasarkan kategori. Jadi nanti akan ada kategori 3 kalau nggak salah, olahraga, nasional, dan satu lagi itu teknologi ya. Kemudian adanya layanan iklan. Nah, di mana ketentuan iklan di sini? Iklan yang tampil adalah iklan yang belum lewat masa aktifnya. Jika sudah lewat tanggal akhir, ya ketentuannya nih. Jika sudah lewat tanggal akhir, maka iklan akan nonaktif dengan sendirinya. Nanti kita main di script program di sini. Kemudian ini ketentuan lainnya tentang konten, nanti ada huruf besar di awal kata dan lain-lain. Dan yang penting di sini yang keenam, pengunjung dapat memberikan komentar terhadap berita, di mana syaratnya adalah harus menjadi anggota terlebih dahulu. Ini yang harus teman-teman pahami. Jadi kalau belum menjadi anggota maka hanya bisa melihat saja beritanya tanpa bisa komentar. Oke, kita langsung ke database. Di pertemuan kedua ini sudah dibuat untuk database-nya. Nama database itu sendiri namanya adalah materi portal berita, di mana dia memiliki tabel-tabel, di antaranya yang pertama tabel kategori. Ini strukturnya. Kemudian nanti isinya kategorinya 1, 2, 3, kategorinya nasional, olahraga, dan teknologi. Dan yang teman-teman harus berhati-hati adalah pengisian di kategorinya. Jadi gunakan huruf kecil semua, karena nanti akan kita cari berdasarkan kategori di webnya. Jadi kalau ada beda hurufnya nanti akan sulit dicari juga. Jadi pastikan sama. Ini tabel berita. Isinya sudah tertera di modul, silakan teman-teman buat sendiri. Dan isi recordnya di sini 3 record. Dan perhatikan di sini gambar masih no pitch ya, no pitch.jpg, 33 no pitch.jpg. Oke, kemudian berikutnya ada admin. Nah, ini silakan diikuti saja. Di sini yang teman-teman harus pahami pada saat pengisian password ini. Functionnya untuk password gunakan MD5 untuk mengenkripsi passwordnya. Jadi misalkan di sini kalian tulis Y091, maka nanti akan secara otomatis di sistem akan mengenkripsi passwordnya. Seperti itu. Kemudian yang kelima, tabel anggota. Di sini tidak ada permasalahan untuk tabel anggota. Sama ya, ketentuan untuk passwordnya gunakan MD5 untuk menentukan nilai password menggunakan fungsi. Kemudian ada lagi tabel komentar. Ini isinya ID komentar, ID berita, anggota, komentar, isi komentar. Kemudian ada tabel iklan. Nah, tabel iklan yang harus teman-teman pahami adalah tanggal mulai dan tanggal akhir, karena ini akan menjadi patokan ya, patokan apakah iklan itu akan aktif atau tidak di tanggal akhir ini nanti. Nah, ini ketentuannya. Lama sewa nanti sehari, harga sewa sekian, kondisi awalnya adalah seperti ini. Ya, silakan kalian isi bebas kecuali record ini ya. Harus ditentukan. Untuk gambar, pastikan aksesi gambarnya ikut disebutkan. Kemudian pastikan gambar dengan nama dan ekstensi yang sama disimpan di folder gambar. Nah, sebagai contoh di sini gambar namanya iklan 3.jpg, tanggal mulainya 2015 0808, tanggal akhir 2015 0809. Ini
ikuti saja yang ada di modul ini, nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa. Nah, kita langsung ke pembuatan script programnya. Kita lihat di sini teman-teman silakan download materi yang sudah saya share di Google Classroom. Di situ saya sudah menyiapkan template karena di modul, kalau kalian mengikuti modul di library.basic.ac.id/room ini sudah tidak ada lagi kalau kalian cari. Nanti silakan kalian ekstrak file yang ada di Classroom, taruh di htdoc. Isinya nanti akan ada folder aset, fungsi, gambar, pengaturan, perintah, tampilan, dan ada juga indeks. Ini sudah ada ketentuannya. Aset menyimpan file-file jQuery dan CSS. Fungsi ini untuk perintah script program biasanya isinya ya. Terus gambar ini untuk menaruh gambar tadi yang di iklan maupun yang di berita, ini harus ada gambarnya ditaruh di folder gambar. Kemudian ada pengaturan ini berisi tentang koneksi database, kemudian fungsi-fungsi dari jam, tanggal, dan lain-lain. Kemudian perintah, ini perintah berisi tentang script SQL biasanya, simpan, hapus, edit, dan lain-lain. Kemudian tampilan itu berisi tentang tampilan dari programnya. Ini berhubungan dengan tampilan atau HTML dari programnya nanti seperti apa. Nah, kalau teman-teman sudah ambil yang saya berikan, sudah ekstrak, nanti akan ada sebuah folder berita namanya. Ini silakan di copy, letakkan di Sun htdoc, kemudian taruh di situ ya. Oke, saya pastekan saja, kita main cepat saja. Nah, oke, selesai. Di sini misalkan saya sudah copy, namanya adalah portal berita. Nah, ini dia. Kita coba langsung jalankan saja teman-teman portal beritanya. Nah, yang saya kasih di sini teman-teman, indeksnya sudah include script ya, pemanggilannya. Jadi untuk indeks nanti di akhir tidak usah dikasih coding lagi karena sudah termasuk di dalamnya. Untuk sisanya ini masih harus teman-teman bikin, kecuali yang aset ini CSS sudah jadi semua, fungsi masih kosong, begitu pun folder-folder yang lain. Ini harus teman-teman buat sendiri. Nah, kita akan langsung coba tampilannya di browser. Pastikan SAM control sudah berjalan, Apache dan MySQL-nya. Kita akan langsung coba jalankan localhost / portal berita. Oke. Nah, ini adalah template yang sudah dijalankan portal berita. Belum ada codingan teman-teman ya, tapi sudah di indeksnya sudah diinputkan. Ini adalah template-nya. Nah, sekarang kita akan coba oprek dari mulai pertama. Nah, ini hasil akhirnya seperti ini nanti seharusnya. Ini iklannya. Ya, oke. Kita mulai dari koneksinya. Nah, ini teman-teman harus paham di mana meletakkan file koneksi. Pastikan dia harus diletakkan di sini, folder pengaturan yang teman-teman sudah ada tadinya. Jadi buat folder koneksi itu PHP, letakkan di dalam pengaturan, isinya adalah ini, tentang koneksi ke database. Oke. Kita akan coba, karena saya belum membuka editornya, saya akan buka editornya terlebih dahulu. Nah, kita sambil melihat ini. Nah, di sini teman-teman harus lihat username-nya root, password-nya kosong. Ini sudah pernah kita pelajari kalau nggak salah di web 1. Sebenarnya intinya seperti ini. Password-nya kosong, connection standarnya kosong. Hostnya localhost, database-nya materi portal berita. Ini menggunakan cara pembuatan variabel. Jadi nanti di MySQL connect string host berarti localhost, username-nya root, password-nya kosong, ordai apa. MySQL select DB, database namanya apa, di sini adalah materi portal berita. Sederhana. Nah, kita akan langsung coba buka. Di sini sudah ada nih. Saya sudah membuka portal berita saya. Di sini ada aset, fungsi, dan lain-lain. Di mana tadi kalau disebutkan di modul koneksi harus adanya di pengaturan.
Berarti saya harus membuat sebuah file koneksi di dalam pengaturan. Tadi masih kosong ya. Saya buat koneksi titik PHP, oke. Saya akan coba jalankan, atau saya akan coba ketik. Tapi kalau diketik lama, teman-teman, nanti teman-teman silahkan ketik sendiri. Ini hanya saya ambil contoh ya. Hati-hati dalam mengetikkan, karena ada beberapa script yang masuk ke dalam komentar. Nah, ini contoh seperti ini misalkan ya. Saya sudah membuat ini komentar ya, jangan sampai komentar ini terbawa ke bawah. Jadi misalkan ini kepanjangan nih. Nah, sampai seperti ini, ada ini berarti dia masuk script program dan akan membuat script menjadi error. Jadi pastikan jangan sampai salah. Nah, berikutnya saya buat waktu di sini. Waktu sebenarnya sudah ada semua, jadi saya akan kopikan saja dari portal berita yang sudah saya buat sebelumnya, adanya di aturan waktu ya. Oke. Pengaturan waktu titik PHP, oke. Pastikan tidak ada masalah, silakan diikuti dari modul. Ini untuk menentukan atau mengatur waktunya. Jadi nanti di halaman artikel atau berita ada jam. Nah, pengaturannya di sini nanti. Oke. File berikutnya yang harus dibuat adalah fungsi. Fungsi adanya di folder fungsi. Berarti teman-teman nanti buatnya di dalam folder fungsi. Jangan sampai salah. Namanya fungsi. Nah, ini dia buat file baru lagi dengan nama fungsi titik PHP. Oke. Saya juga sudah buat di sini. Jadi kalau saya ketik dari awal lama, nanti teman-teman coba ketik sendiri biar supaya lebih tahu di mana salahnya. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, yang teman-teman harus lihat di sini adalah kita lihat ada beberapa komentar yang masuk ke dalam script program. Contoh di sini misalkan saya, nah ini dia. Nih. Pengurang kelas data yang sudah ada di PHP 5 seharusnya ya. Jadi kalau kalian ketik sesuai dengan yang di modul, hati-hati juga. Nah, ini masuk begini, ini akan membuat sistem jadi error. Jadi pastikan kalian ngetik, jangan sampai komentar masuk ke dalam script program. Begitupun ini nanti ya. Ini panjang nih, komentar-komentar panjang. Kalau mau aman, lebih baik komentar tidak usah diketik. Tapi kalian tetap harus memahami maksud dari penggunaan komentar ini untuk memperjelas programnya. Seperti itu. Nah, akan saya simpan, sudah jadi. Kemudian berikutnya kita disuruh membuat yang namanya perintah. Nah, perintah juga sama. Nanti disuruh membuat tampil konten. Tampil konten juga saya sudah punya. Jadi saya akan ngambil dari file yang sudah saya buat ya. Perintah ya. Nah, ini dia. Tampil konten sudah ada. Nah, ini dia. Saya copy tampil kontennya. Ini perintah ya. New file namanya tampil konten titik PHP. Oke. Ini isinya, silakan diikuti saja yang di modul dan pastikan berhati-hati dalam membuat komentar. Kemudian kita juga disuruh buat yang namanya file login, kemudian juga file logout dan daftar. Ya, ada beberapa file yang sudah harus dibuat: login, logout, dan daftar. Seperti ini ya. Oke, saya akan copy ini karena kalau menunggu cukup lama nanti saya taruh di
portal berita saya dulu aja, perintah. Oke, nah misalkan sudah seperti ini, langkah berikutnya kita akan membuat yang namanya tampilan. Nah, ini yang cukup banyak teman-teman ya. Nanti silakan teman-teman ketikkan semua ini, mulai dari lihat di sini home, kemudian layanan iklan, kemudian tampil iklan, status login, kemudian menu, cari berita, berita populer, detail berita, sampai dengan kategori. Itu cukup banyak sekali teman-teman ya. Ada 9 file. Kalau saya ketik satu-satu dan copy jadi lama. Saya akan pindahkan saja file yang sudah saya buat sebelumnya. Ini ada 9 file di sini. Oke. Misalkan saya anggap saya sudah bikin nih portal berita saya. Tampilan. Oke, saya copy. Salah. Saya masukkan ke portal berita saya di tampilan. Nah ini. Nah seperti ini misalkan ya. Sudah selesai, saya akan coba jalankan teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini nanti. Kalau memang skrip kalian benar dan tidak ada komentar yang nyisip ke program atau ke skripnya. Jadi saran saya adalah komentar lebih baik dihapuskan saja. Seperti itu. Nah, sekarang permasalahannya adalah di sini gambar tidak muncul. Kenapa gambar tidak muncul? Karena database kita di sini isinya beritanya adalah gambarnya adalah no pitch. Ada teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini no pitch. Jadi teman-teman harus rubah ini. Permasalahannya adalah apakah gambarnya sudah ada? Kita lihat di sini. Gambarnya tidak ada. Nah, gimana caranya? Kita coba masukkan beberapa gambar ke dalam folder gambar. Misalkan saya sudah punya gambar nih. Misalkan ya. Teman-teman cari sendiri gambarnya seperti apa, silakan saja. Misalkan sudah punya gambar ini, ada 5 buah gambar, saya copy, saya masukkan ke gambar. Nah, sudah nih, sudah ada gambarnya. Misalkan saya mau memasukkan Gojek, ini deh, Gojek, teh pucuk sama tulips misalkan ya. Gojek, teh pucuk sama tulips. Ini berarti kita edit saja teman-teman. 3 gambar ini kita edit. Nah ini dia, ini menjadi Gojek misalkan. Tadinya sesuai dengan gambarnya. Teh pucuk misalkan. Ini adalah kita ganti jadi tulips. Perhatikan huruf besar huruf kecilnya. Tulips besar ya. Untuk tulips besar semua. Oke, kita simpan kembali gambarnya atau database-nya atau file-nya. Kita refresh kembali. Nah, muncullah gambarnya di sini. Oke. Permasalahan berikutnya adalah iklan tidak muncul. Nah, tadi ketentuannya adalah iklan ditentukan oleh tanggal akhirnya ini masih berlaku nggak? Nah, kita harus lihat kembali teman-teman di modul ini untuk pengaturan iklan. Kita harus lihat lagi pengaturan iklannya. Ada di tampil iklan ya. Tampilan status login, cari berita, detail berita,
sebentar. Ada di atas dia berarti. Nah, ini dia tampil iklan, teman-teman. Ini harus teman-teman perhatikan. Nah, ini dia akan ditampilkan kalau aktifnya ini nilainya 1. Di sini, lihat, dia akan mengasih nilai aktif 1 di mana, nah ini juga salah. Ini harusnya bukan tanggal mulai tapi tanggal akhir. Teman-teman harus ganti ini menjadi tanggal akhir seperti yang bawah. Jadi kalau misalkan tanggal akhirnya lebih besar dari cure date atau tanggal sekarang, misalkan ini tanggalnya tanggal 8, sekarang kan tanggal 7 nih, berarti nanti aktifnya jadi 1. Tapi kalau misalkan tanggal akhirnya kurang dari cure date, maka nanti aktifnya 0 atau tidak akan ditampilkan. Nah, jadi nanti teman-teman yang harus perhatikan adalah rubah tampil iklan menjadi tanggal akhir di sini. Oke. Jadi di perintah, bukan di perintah, di tampilan, di tampil iklan, nah ini rubah ini menjadi tanggal akhir, bukan tanggal awal. Oke. Kemudian yang jadi permasalahan adalah pengisian database-nya untuk iklan di sini. Ya, di sini. Nah, ini dia. Cure date ini tidak masuk di sini. Artinya ini iklan pasti akan 0 nilainya. Karena pasti cure date-nya akan lebih besar. Cure date itu berarti sekarang ya, 7 September April 2020. Ini nggak masuk. Maka kita harus edit datanya untuk tanggal mulai dari tanggal akhir dan beserta gambarnya, karena kalau gambar nggak ada ini akan hilang juga. Ini misalkan saya rubah jadi 2020 04, saya mulai dari tanggal 1. Dan misalkan saya mau mesennya adalah 2 bulan, berarti kan sampai tanggal 6 atau 3 bulan lah, misalkan saya kasih 30. Kemudian ini gambarnya saya misalkan mau kasih penguins ya, penguins ini ya. Oke, yang kedua ini misalkan ini 2020 004 tanggal 1 tetap 2020, ininya 1 bulan aja 5, enggak berarti 4 ya, ini 30, misalkan seperti itu. Ini saya kasih namanya sesuai dengan yang di folder gambar adalah Lighthouse misalkan. Saya copy Lighthouse.jpg. Oke, kirim. Nah, kalau sudah, kita akan coba refresh kembali, gambarnya akan muncul di sini. Nah, kenapa penguinnya nggak muncul, Pak? Kita lihat lagi, teman-teman. Ini yang sering keliru adalah penamaan ya. Jadi hati-hati dengan penamaan. Jadi alangkah lebih bagusnya kalau nanti penamaan teman-teman langsung di kopikan saja, jangan ditulis. Oke ya, sudah ya. Oh, ininya ya, maaf, ini story-nya 2020. Oke, kirim. Oke, kita refresh kembali, nanti si penguin akan muncul di sini. Nah, itu untuk menampilkan iklan. Nah, berikutnya permasalahan yang muncul adalah ketika saya mendaftar, tidak ada di sini form untuk daftarnya, karena di modul pun tidak ada. Oleh karena itu, saya sudah membuat reviewnya yang sudah saya bagikan ke teman-teman semua. Nanti untuk reviewnya, silakan dibaca, ini langkah-langkahnya sebenarnya. Di situ saya membuat sebuah tampilan baru namanya daftar, letakkan di folder tampilan,
Saya copy aja, saya sengaja memberikannya supaya mudah dibuat. Maka saya harus membuat lagi namanya daftar di tampilan. Daftar titik PHP, oke. Isinya yang tadi ya. Nah ini dia. Nah ketika saya jalankan, saya refresh kembali, muncullah di sini. Klik daftarnya. Saya daftar misalkan mar lah ya, mar aja lah ya. Misalkan mar@gmail.com, maksudnya 1234566. Ini harus sesuai kodenya 419. Oke, saya simpan. Berhasil terdaftar. Oke, sudah terdaftar nih ya. Saya akan cek dulu. Oke. Nah, sudah berhasil daftar. Dan yang saya lihat di modul adalah ketika kalian nanti terjadi kesalahan di modul, tidak ada tutupnya untuk perintah daftar ya. Nah ini hati-hati. Nah di file daftar.php ini kurang tanda kurung kurawal tutup. Nah ini kalau tidak ada kurung kurawal tutupnya untuk pasangan ini, maka nanti akan error ya. Jadi silakan nanti ditambahkan di script ini tanda kurung tutupnya seperti itu. Nah kalau sudah mendaftar, saya akan coba untuk masuk. Oke. Tadi nama saya mar@gmail.com, passwordnya 123456. Oke, saya akan login. Oke, sudah masuk ke sini, statusnya akan berubah jadi mar@gmail.com dan logout. Sekarang saya akan memberikan komentar. Oke, saya memberikan sebuah komentar di judul berita yang pertama ya. Saya klik dulu. Nah ini dia, saya akan berikan komentar. Good job. Oke, saya kirim. Nah, ini permasalahan berikutnya. Tidak adanya file komentar pada folder perintah. Di modul pun tidak ada. Makanya saya memberikan sebuah script di sini. Nah, ini dia. Script namanya script komentar.php, letakkan di dalam folder perintah. Nah, ini saya langsung aja. Saya copy, misalkan saya buat namanya komentar di perintah. Nah ini saya buat lagi perintah titik php. Nah seperti ini. Oke, nanti ini fungsinya untuk memberikan nilai-nilai dan menyimpan ke dalam tabel komentar di sini yang diambil dari ID anggotanya, diambil dari sessionnya, ID berita, komentar, kemudian juga fungsi-fungsi yang lain. Dan ketika saya refresh lagi, akan muncul pesan nanti. Sebentar. Dan saya simpan namanya perintah titik php ya. Oke. Maaf, bukan perintah ya, tapi komentar. Maaf, saya rename kembali namanya komentar titik php. Oke. Simpan kembali, saya refresh kembali, nanti akan muncul berhasil melakukan komentar. Dan kalau saya lihat di sini komentarnya sudah ada, good job. Nah itu sekilas tentang tutorialnya, penggunaan scriptnya. Jadi ada beberapa script yang memang tidak ada di modul dan saya menambahkan. Untuk tambahannya ada di sini, review modul web 2 Nuri yang sudah teman-teman
download ya di WhatsApp group, silakan itu dibaca dan dipahami. Terakhir adalah logout. Nah, seperti itu. Ini sekilas tentang front end dari portal berita. Silakan teman-teman coba kembali dan silakan tanyakan nanti kalau ada sesuatu yang masih membingungkan mengenai skripnya. Saya akhiri dulu. Kita ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.